Saya itu kemarin memang di berbagai tupoksi maupun di konstituensi saya itu melakukan pendekatan-pendekatan ekonomi untuk melihat di pembangunan daerah. Nah, saya kembali mereference kita itu dulu punya berbagai skim pendekatan yang menjadi satu model. Misalnya dulu Pak Era Orde Baru terkenal dengan namanya Wijoyonomik. Ya, Wijoyonomik itu poinnya adalah pendekatan pembangunan ekonomi terutama yang menghasilkan sebuah metode dan outputnya nanti itu adalah comparative advantage. Ya, jadi comparative advantage. Nah, kemudian muncul pendekatan-pendekatan seperti disebut juga misalnya ada namanya Habibinomik misalnya. Habibinomik itu sama ada pendekatan ekonomi pembangunan Pak Habibie ya. Kemudian tapi salah satu unsur pentingnya adalah intervensi teknologi. Nah, outputnya apa? Itu adalah competitive advantage. Nah, saya kemudian secara untuk membuka kita semua dan membangun katakanlah menggugah, saya memang sengaja menggunakan NU-nomik. Nah, NU-nomik ini saya lihat kita semua tahu bahwa NU memiliki sebuah potensi yang sangat besar dan hari ini kita semua melihat kebesaran itu. Namun kalau kita refleksi harus diakui pada sisi ekonomi itu NU juga masih membutuhkan penguatan. Nah, penguatan untuk aspek ekonominya. Nah, saya menegaskan bahwa ini perlu kita kembali di momentum satu abad ini NU menegaskan jalan pemberdayaan ekonominya yang istilahnya ya mungkin agak sedikit keren-kerenan aja nih namanya NU-nomik gitu namanya NU-nomik. Nah, yang berikutnya saya juga ingin mengingatkan kita semua bahwa dulu pada tahun 1918 itu Kiai Hasyim Asy'ari itu sangat terkenal ketika menyampaikan bahwa uh, beliau menghimbau kepada para anak-anak muda NU dan sebagainya waktu itu untuk mengingatkan mendorong tumbuhnya usaha waktu itu bisa di kota-kota disebut seperti itu ya pesannya itu yang kemudian ini pada saat itu melahirkan apa yang namanya disebut sebagai Nahdlatul Tujar atau perkumpulan para pedagang. Jadi dulu NU sebenarnya di fase awal pun Mbah Yasim Asy'ari menyadari bahwa aspek pemberdayaan ekonomi menjadi sangat-sangat penting. Itu tahun 1918 dan kemudian di catatannya itu Mas Goto menarik ini catatan dari itu kemudian kan mereka membentuk semacam irkatulainan atau semacam kooperasi pada saat itu di era kolonial dan disebutkan di catatan yang saya baca itu tulisan dari salah seorang dosen Lampung itu menyebut bahwa pada saat itu sesungguhnya lembaga kooperasi yang didirikan oleh para pendiri kita PNU terutama itu berkembang pesat bahkan disebut-sebut bisa mengalahkan lembaga-lembaga ekonomi kolonial pada saat itu dan kemudian bahkan disebut-sebut juga bisa mengalahkan bank-bank asing kan sebut betul ada bank dari Taiwan saat itu ada di sini pun kalah ya sama lembaga itu. Nah, tapi kemudian apa yang namanya politik kolonial tentu melihat hal seperti ini menjadi sesuatu yang dianggap bisa jadi membahayakan, maka gerakan ekonomi ini dihambat dengan berbagai kerangka regulasi, mulai dari harus menggunakan sistem hukum mereka, ada administrasi, ada notarial, ada apa yang akhirnya kemudian itu tidak berkembang atau bahkan kemudian mandek ya lembaga ekonomi yang didirikan oleh para pendiri NU dan para pejuang kemerdekaan saat itu. Nah, kita melihat sampai saat ini problem ini sepertinya belum bisa di apa namanya uh, dibuat semacam proposan dan kerangka solusinya. NU kita tahu semua sangat kuat dengan
aspek keagamaan, dakwah, sosial politiknya, tapi di sisi ekonomi kita harus apa namanya melihat kenyataan bahwa belum sepenuhnya bisa berkembang pesat. Dan Mas Koco dan semua teman-teman, uh, saya di beberapa konstituensi juga menemukan potensi-potensi itu. Bahwa hari ini sudah mulai sebenarnya bergeliat potensi kembali tumbuhnya ekonomi dalam konteks Islamiyah itu. Nah, saya kemarin di Jawa Tengah itu ibu-ibu muslimat itu membuat dua produk namanya garam dan sabun cuci dapur. Produk itu dipasarkan melalui jaringan muslimat dan ya alhamdulillah itu juga tumbuh kembang. Nah, saya melihat potensi-potensi seperti ini perlu ditegaskan kembali sebagai bagian dari abad kedua untuk memperkuat kebangkitan ekonomi NU dengan cara paling tidak ya. Pertama tadi potensi-potensi usaha menengah kecil yang ada di NU itu diperkuat, diberdayakan dan juga dibuat satu sistem apa namanya semacam supply chain atau rantai pasok yang saling mensupport. Nah, karena dulu waktu di Mbak Hasim menyebutkan bahwa di kota-kota dibentuk itu tujuannya sama seperti itu. Jadi ada pusat produksi, ada suplai, ada distribusi. Nah, yang kedua itu juga perlunya ada fokus sektornya. Nah, kita tahu warga Nahdien sebagian besar adalah di sektor apa namanya pertanian, kemudian kelautan, juga sektor-sektor ekonomi apa namanya kecil lainnya. Ini perlu diperkuat. Dan kemarin di forum himpunan pengusaha Nahdien saya melihat banyak sekali potensi itu yang memang membutuhkan untuk diintegrasikan dalam sebuah sistem tadi yang saling menunjang. Nah, yang ketiga, NU juga saat ini sebenarnya secara parsial itu memiliki potensi lembaga pendanaan atau ada yang berbentuk koperasi, ada yang berbentuk BMT, juga ada yang misalnya di Magelang yang saat-saat itu mereka cabangnya itu punya bank. Kemarin baru mengakuisisi bank ya. Nah, lembaga keuangan ini pun perlu dikonsolidasikan supaya tadi bisa inline dengan jaringan UMKM NU. Nah, hal itu masih bisa diperkuat dengan apa potensi ekonomi yang berbasis syariat. Artinya kita kan punya itu, mulai dari zakat, mulai dari infak, sodako, dan lain-lain yang potensinya sangat besar, itu juga bisa didaya gunakan. Dulu ada yang sempat mensimulasi kira-kira kalau warga NU sebenarnya bisa membuat apa bersama-sama membuat iuran dikumpulkan itu sebulan itu sekian puluh atau ratus miliar itu Mas Koco. Jadi karena besarnya itu, nah saya kira potensi ini dengan sumber daya yang terus meningkat dan juga teknologi yang semakin baik, saya kira momentum abad kedua untuk fokus pada penguatan jalan untuk menuju kemandaran ekonomi itu menjadi penting. Nah, itu kurang lebih poin-poinnya Mas Koco. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kemudian gagasan ini apa namanya ada sisi-sisi celah di sektor ekonominya ya tentu bisa didiskusikan bersama.